Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu kembali di tahun 1441 Hijriah ini dengan Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, Syahrul Mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kebaikan-kebaikan. Kenapa? Makna al-mubarak adalah sesuatu yang ada kebaikan-kebaikan. Ya sekalian, sebelumnya kita mengkaji kaitan dengan bagaimana kita memasuki Ramadan ini, dengan ilmu apa yang harus kita pahami, fikhu as-shaum itu sendiri. Tapi perlu kita sadari, setiap ibadah, setiap amal yang kita lakukan harus ada 3 dasar atau 3 landasannya. 3 hal itu adalah dasarnya. Yang pertama, al-mahabbah, mahabbatullah azza wa jalla. Yang kedua adalah al-khawf, rasa kekhawatiran kita, takut kita, apakah amal-amal kita, ibadah-ibadah kita akan diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja, harapan kita setelah kita beramal. Ketika kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita mendapatkan ridhonya dan juga al-jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bertakwa. Yang pertama tadi, dasar atau landasan beribadah kita, khusus juga kaitan dengan ibadah Ramadan kita nanti, mahabbatullah. Kita kuatkan kembali mahabbatullah. Kenapa? Tanpa mahabbah, tanpa ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, susah sebenarnya hamba ini, masyarakat ini melakukan ibadah itu saja dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT tanpa ada sebab cinta, mahabbah dalam jiwa dan hati kita. Dan sebenarnya tidak hanya ibadah kepada Allah saja, amal apapun yang kita lakukan harus ada mahabbah kepada amal itu sendiri. Bisa melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, landasan ibadah kita. Yang kedua adalah khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut ini jangan sekalian termasuk salah satu sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Ya. Apalagi tadi saya katakan ujungnya ayat kaitan dengan saum dan surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Salah satu sifat orang-orang bertakwa adalah al-khauf. Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada 4 sifat orang-orang yang takwa itu. Salah satunya adalah al-khawfu minal jalil. Al-khawf, dia takut dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, al-Jalil. Dan juga banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bahwa orang takut itu dimiliki orang-orang yang sukses, orang yang ahli salat. Illal musallin, ada salah satu sifatnya adalah walladzina hum min azab rabbihim mushfiqun. Dan apabila ada saran guys, kalian bisa komen ada azab dari Allah Subhanahu. Oke guys, terima kasih. Dan dalam ibadah kita takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada al-khauf. Dan yang ketiga adalah roja. Setelah kita beribadah dengan kecintaan kita sesuai dengan yang sudah ada, standar yang sudah diwajibkan, kemudian ada rasa al-khauf dalam jiwa kita ketika beribadah puasa, beribadah yang lainnya. Harus yang ketiga, roja, selalu berharap. Kenapa? Rahmatnya Allah sangat-sangat luas. Kita harus berharap. Kita harus ada roja pada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akhirnya ada ridwanullah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya al-jannah.
al-jannah itu. Kalau kita melakukan puasa nantinya dengan 3 hal ini, dengan landasan 3, kita selalu cinta, orang cinta itu selalu semangat, ya. Tidak tergoda dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, bahkan semangat melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan ibadah as-shaum itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama kali kaitan dengan terhib Ramadan kita, supaya kita punya 3 hal itu untuk melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadan nantinya. Demikian, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.